Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Karena itu mendengar firman, belajar firman, itu harus diprioritaskan dalam hidup kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20. Firman-Nya berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Duka cita mendahului kemenangan. Bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk mencapai suatu kemenangan, seringkali diawali dengan duka cita, seringkali diawali dengan apa yang namanya penderitaan itu. Seringkali juga duka cita kita berubah menjadi sukacita, berubah menjadi kegembiraan, berubah menjadi suatu kemenangan. Itulah cara Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan duka cita orang percaya itu selalu berakhir kepada sukacita ataupun kemenangan. Itu digambarkan seperti seorang perempuan yang sakit bersalin dalam ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Itulah gambaran penderitaan ataupun duka cita orang percaya yang selalu berakhir pada kegembiraan, berakhir pada sukacita, berakhir pada kemenangan, seperti seorang perempuan yang sakit bersalin. Memang dia menderita pada waktu dia bersalin, tapi ketika dia selesai melahirkan, duka citanya, penderitaannya berubah menjadi sukacita, berubah menjadi suatu kemenangan. Itulah penderitaan ataupun duka cita orang beriman. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya duka cita kita itu akan mendahului kemenangan? Bagaimana supaya duka cita kita akan berubah menjadi sukacita, berubah menjadi suatu kemenangan? Ada 3 hal yang saya pelajari dalam ayat ini. Dalam ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah dalam namaku. Dari sini kita belajar bahwa supaya duka cita kita berakhir pada kemenangan, supaya duka cita kita itu berubah menjadi kemenangan ataupun sukacita, kita harus meminta dalam nama Yesus. Memintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi supaya kita bisa berubah duka cita kita yang akan mendahului kemenangan ataupun berubah jadi sukacita, kita harus meminta sesuatu dalam nama Yesus. Kita harus berdoa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama. Karena nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Karena nama Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Karena itu kita harus meminta dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, supaya duka cita kita, penderitaan kita berubah menjadi sukacita ataupun kemenangan. Yang kedua, dalam ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku. Karena kamu telah mengasihi aku. Hal yang kedua, supaya duka cita kita mendahului kemenangan, supaya duka cita kita berubah menjadi sukacita ataupun kemenangan, kita harus mengasihi Yesus.
Kita harus belajar untuk terus berusaha mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kita terus belajar dan berusaha supaya hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena ketika kita mengasihi Yesus, maka saya percaya duka cita kita berubah menjadi suatu kemenangan. Duka cita kita akan mendahului kemenangan. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Dia, maka Tuhan bisa mengubah duka cita kita menjadi sukacita, penderitaan kita menjadi kemenangan. Karena apa? Karena kita mengasihi Yesus. Karena itu mengasihi Yesus itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Wujud nyata kita mengasihi Dia adalah kita mentaati firman-Nya. Kita taat kepada firman-Nya. Jadi tidak bisa berkata saya mengasihi Yesus sementara kita tidak dengar-dengaran kepada firman-Nya. Itu tidak bisa. Kita harus mengasihi dengan mulut, tapi juga mengasihi dengan hati kita, dengan perbuatan kita yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Maka saya percaya duka cita kita akan berubah menjadi kemenangan, duka cita kita akan mendahului kemenangan, duka cita kita akan berakhir kepada sukacita. Yang ketiga, dalam ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-30, sekarang kamu tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Ayat 31, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Di sini diulang-ulang percaya. Dari sini kita belajar bahwa yang ketiga, supaya duka cita kita mendahului kemenangan, duka cita kita berubah menjadi sukacita, kita harus percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus bisa mengubah itu. Kita harus percaya bahwa Dialah Tuhan kita, bahwa Dialah penyelamat kita satu-satunya. Kita harus percaya bahwa Dialah yang bisa menolong kita. Kita harus percaya bahwa Dia bisa buat apa saja dan lakukan apa saja dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kepercayaan yang mendatangkan keselamatan, tapi juga kepercayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita beriman kepada Yesus Kristus, karena iman itulah yang bisa mendatangkan pertolongan dan mujizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sehingga duka cita kita, penderitaan kita, kesusahan kita, kesulitan kita akan mendahului kemenangan atau berubah menjadi kemenangan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami duka cita mendahului kemenangan. Bagi kami orang beriman, duka cita kami selalu berakhir kepada sukacita, seperti duka cita seorang perempuan yang melahirkan, yang berakhir kepada sukacita. Karena itu ajarlah kami supaya kami meminta dalam nama Yesus. Ajar kami supaya kami mengasihi Yesus. Dan ajar kami supaya kami sungguh percaya kepada Yesus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.